Wahyu 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala, katanya. Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah padaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang mentah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan 7 kaki dian emas itu. 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki dian itu ialah 7 jemaat." Demikianlah firman Tuhan. Renungan hari ini berjudul Melihat, Menyadari, dan Beriman, dengan ayat nas dari Wahyu 1 ayat 19 yang berbunyi, "Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Setelah kenaikan Yesus, para murid berpencar dalam mengabarkan Injil. Tidak terkecuali Yohanes yang kemudian dianggap membahayakan kekaisaran Roma karena pelayanannya makin meluas. Yohanes pun dibuang ke pulau terpencil bernama Patmos. Di dalam pembuangan tersebut, Yohanes berjumpa dengan Yesus dalam penglihatan. 11 ayat yang terdapat dalam perikop hari ini merupakan penjelasan atau kondisi Yohanes saat itu. Dalam ketaatannya, Yohanes mendapat kesempatan mengalami kemuliaan Yesus dan hal-hal yang perlu ia lakukan di dalam pelayanannya. Tentu saja, Yohanes tersungkur di depan kaki Yesus karena sangat ketakutan. Namun Yohanes menuliskan dengan sangat jelas bahwa Yesus meletakkan tangan kanannya di atas Yohanes dan memintanya jangan takut, seraya mengingatkannya bahwa Yesus adalah sahabatnya yang telah mati, tetapi kini ia hidup dan berkuasa untuk selamanya. Dalam Wahyu 1 ayat 18. Kitab Wahyu memang tidak selalu mudah untuk dipahami. Namun, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merefleksikan penglihatan Yohanes sebagai karunia dan kesempatan untuk menyadari dan mengimani keilahian dan kemuliaan Yesus. Dengan begitu, niscaya kita yang membacanya dapat memiliki sikap hidup beriman yang benar dan teguh seperti Yohanes yang tunduk dan taat menjadi saksi iman baginya di dalam situasi apapun. Tuhan Yesus yang baik, kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Terlebih khusus kami berdoa untuk tiap keluarga. Tuhan menolong dalam segala pergumulan yang ada di tiap keluarga. Tuhan yang memberkati dalam hari-hari kehidupan kami, memberi kecukupan, pemeliharaanmu dapat terus kami rasakan, dan damai sejahtera-Mu
ada di dalam hidup kami, agar kami dapat menghadapi semua pergumulan kami, tidak dengan kekuatan kami sendiri, tetapi dengan mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Berkati juga setiap harapan dan cita-cita kami, anak-anak kami, maupun orang-orang yang sudah lansia, Tuhan yang terus memberkati kehidupan keseharian kami. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pernyataan-Mu di dalam hidup kami, hingga kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih yang tak terhingga ya Bapa, kami panjatkan kepadamu. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk para pelayan gereja agar semakin setia melayani dengan sepenuh hati, dan semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua program-program gereja yang boleh semakin berdampak baik bagi banyak orang, dan biarlah lewat program-program ini semua orang dapat merasakan kasih setia-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah kami yang saat ini kembali semakin pulih ya Tuhan, baik yang online maupun onsite. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati segala perangkat digital yang kami gunakan, agar kami boleh menerima firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya semua akan boleh beribadah secara onsite di rumah Tuhan seperti sedia kala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk saling mendoakan satu sama lain. Saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Melalui doa ini kami ingin terus dan selalu memohon agar bangsa dan negara kami ini kiranya Tuhan selalu melindungi dan membantu agar boleh terbebas dari segala macam bencana, malapetaka, dan biarlah Tuhan yang menyatukan kami dalam kasih-Mu agar kami boleh memberi dampak yang baik di negeri kami ini ya Tuhan. Tidak lupa juga kami ingin mendoakan para pemimpin pemerintahan, mulai dari tingkat teratas maupun tingkat bawahannya. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati mereka dengan hikmat dan sifat bijaksana, kejujuran dan sifat adil, juga sikap yang takut akan Engkau ya Tuhan, supaya mereka bisa menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami anak-anak-Mu. Melalui nama Tuhan Yesus, kami mohon kedamaian dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan doa kami. Amin. Yesus kau telah